Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Pengakuan dari predator anak. Kemarin gue udah bahas tentang Twibbon yang kalian bisa simak di sini atau di sini atau ya simak aja ya. Jack Reynolds adalah predator anak yang ditangkap pada tahun 1989 dengan korbannya sejumlah 300 anak. Ini miris nih, ini sangat-sangat miris. Bagaimana bisa Jack Reynolds memangsa 300 anak? Ada interview dari WRTV yang mewawancarai adalah Karakini yang menanyakan bagaimana Jack Reynolds memilih korbannya. Kita tonton dulu. Were there certain characteristics that you looked for in children before molesting them? In children, yes, but more I also looked at their families. If I thought the father was a threat, I would not approach the child. If I thought that the child had friends that he would tell, I would not approach him. If I thought the child had friends that were in the same capacity he was, I would approach him. For the simple fact that if I could molest him, I could lure him into believing, grooming him into believing that he would enjoy it. And therefore, I could manipulate him into having his other friends come and be molested by me as well. Dari pernyataan Jack Reynolds ini, ia melihat korbannya dulu. Kondisi keluarganya, apakah keluarganya dari keluarga yang broken home atau single parent, lebih mudah memangsa anak yang dirawat oleh ibunya sendiri tanpa sang ayah. Lalu ia melihat dari pakaian korban, rapi atau lusuh, karena dari pakaian juga terlihat kondisi finansialnya. Lihat dari interaksi sosial korban. Apakah korban ini mempunyai teman atau terkucilkan? Karena sebagai predator, ia berpura-pura menjadi domba dan menyusupkan antara anak-anak itu. Ataupun duduk di sebelah anak pada saat di dalam bis. Lemah pendidikannya, tidak ada nilai-nilai spiritual yang diajarkan di keluarga dan di sekolah. Ya, tidak mendapatkan nilai-nilai spiritual. Jack Reynolds juga bilang, sosmed is a killer. Walaupun gue membuat video ini lewat sosmed juga, lewat YouTube, tapi setidaknya ini adalah untuk edukasi bagi para orang tua. Seorang Jack Reynolds saja tahu kalau sosmed itu adalah pembunuh, adalah predator. Dari sosmed dapat terbuka pintu-pintu lain yang mengintip celah kehidupan si anak. Predator-predator ini mahir menyembunyikan identitas mereka. Jadi mereka seperti memakai topeng dan bertindak seakan-akan mereka adalah penolong, mereka adalah malaikat. Bahkan orang tua si anak pun tidak memiliki pandangan yang buruk. Mereka malah menganggap kalau predator ini adalah teman si anak. Apalagi melihat kalau predator ini memiliki pekerjaan dan bahkan juga istri, keluarga. Dalam setiap kasus predator, dalam setiap cerita antara predator dengan anak, dengan korban, yang walaupun memiliki awal dan endingnya berbeda, tetapi setidaknya memiliki kesamaan pola grooming. Merawat anak ya kalau di sini ya, bukan dalam artian merawat hewan atau binatang. Yang pertama kali predator lakukan adalah mencari korbannya di tengah kerumunan, entah itu di taman bermain, entah itu di bioskop, entah itu di mall, dan ia dapat melihat anak yang terkucilkan dari grupnya, dari lingkungannya. Dan predator ini akan mendekati si anak, kemudian akan berusaha memikat perhatian si anak, baru memanipulasi anak agar percaya. Biasanya mereka akan kirim pesan, teks, messenger di Facebook. Orang tua tidak akan tahu hubungan antara predator dengan anak, antara predator dengan korban ini, karena predator ahli berbohong, sehingga orang tua tidak akan curiga. Kemudian predator akan mencari cara mengajak si anak untuk bertemu di mall atau di bioskop atau di tempat-tempat lain. Jika ada orang tua yang melihat anaknya menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang lain, setidaknya orang tua harus waspada. Apalagi orang itu adalah orang dewasa. Dan red alert kalau anak sering bercerita tentang orang dewasa itu selain orang tuanya dan keluarga terdekatnya, setidaknya, walaupun ada juga keluarga terdekat yang menjadi predator. Karena ini adalah grooming proses. Sebagai orang tua, setidaknya kita harus melakukan cara-cara untuk membuat anak terhindar dari predator. Yang pertama adalah memperhatikan anak. Banyak bicara dengan anak. Lakukan banyak conversation, lakukan banyak percakapan dengan anak. Dan ajari anak untuk mengenali proses grooming ini. Gue harap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat dan juga bahagia. Dan jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.